Sotihotu Namo Buddhaya. Yang kami muliakan Biku Sangha, khususnya yang mulia Biku Titayano Mahatera, yang kami hormati Samanera dan para Atasilani, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma. Perkenalkan, saya Ayu Dinda yang akan memandu acara Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Dan tentunya sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita semua karena berkesempatan untuk mendengarkan Dhamma yang akan disampaikan langsung oleh Bante Titayano Mahatera dengan topik pembahasan Mahasati Patana Sutta. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Di akhir sesi sharing akan ada sesi tanya jawab, oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti acara sampai akhir. Sebelum masuk ke acara inti, marilah bersama-sama kita dengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibawakan langsung oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, saya persilakan. Dhammapada Lokawaga Syair 168. Utthit he napamacheya dhammang sucaritang jare dhammacari sukhang seti asmin loke parang icati, yang artinya bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia maupun di dunia selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi. Bapak Ibu, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sharing session pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita simak profil dari narasumber kita. Baik, beliau bernama Biku Titayano Mahatera dengan nama penahbisan Titayano, tempat penahbisan Wat Boranis, Wihara Bangkok, Thailand, tanggal penahbisan 4 Juli 1999, dengan nama penahbis Prapuagama, dan nama guru penahbisan Tan Chaukun Prawidur Damabur. Baik, untuk itu langsung saja narasumber kita Bante Titayano Mahatera. Terima kasih banyak Bante sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Ya, Ya, selamat malam semuanya. ya, Namo Buddhaya Bante. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bante Titayano untuk memulai sharing pada malam hari ini. Dipersilahkan Bante. Ya, baik. Oke. Ya,
rasanya sudah bergerak ya layarnya. Sudah, Bante. Ya, baik. Eh, Sejauh ini kita masih di apa bagian kaya nupasana. Kan Satipatthana ada kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dhamma nupasana. Kaya nupasana pengamatan terhadap jasmani. Itu pun dibagi lagi menjadi 6 bagian, 6 bagian besar. Ya, jadi kita sudah membahas anapanasati, ya, yaitu menyadari keluar masuknya napas. Ketika napas panjang, napas pendek, kita mengetahuinya, kita menyadarinya, lalu kita menyadari menyadari seluruh tubuh kita ya pada saat sedang tarik napas, menghembuskan napas, lalu kita mencoba untuk menarik dan menghembuskan napas dengan uh, jasmani yang tenang atau dengan napas yang lebih tenang. Ya, itu bagian pertama, anapanasati. Lalu bagian kedua tentang sikap tubuh, yaitu ketika kita berjalan, kita berdiri, kita duduk, ya, kita sedang berbaring, ya, kita menyadari semuanya itu. Nah, itu juga termasuk kaya nupasana, pengamatan terhadap jasmani. Lalu ya sekarang kita berada di Sampajana, bagian bab yang ketiga, yaitu pemahaman jernih. Pemahaman jernih ini pun terbagi menjadi sejumlah bagian, ya, yaitu ketika kita maju, kita mundur, ya, maju atau balik, begitu. Nah, kita memiliki pemahaman jernih terhadap proses yang terjadi. Lalu ketika kita apa ya, memandang ke depan atau memandang ke arah yang lain, juga kita memiliki pemahaman jernih. Ya, di ya kemudian ketika kita merentangkan tangan, ya, lalu menekuk tangan, merentangkan kaki, menekuk kaki, itu juga disadari. Prinsipnya itu dalam bab Sampajana ini, pemahaman jernih ini, kita selalu melihatnya itu dari 4 aspek dari Sampajana, pemahaman jernih, yaitu kita melakukan tindakan tersebut dengan tujuan apa? Ada manfaat atau tidak? Lalu yang kedua, kalau ada manfaat, sesuai atau tidak? Ya, karena seringkali momennya belum tepat, ya, momennya tidak tepat. Lalu yang ketiga, ya, gocara sampajanya, yaitu kita memahami, ya, prosesnya dari awal sampai akhir. Lalu kita memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap proses yang terjadi, bukan hanya permukaan saja. Ya, misalnya dalam hal ini menekuk dan merentangkan anggota tubuh. Anggota tubuh di sini itu tungkai, ya, yaitu tangan dan kaki. Misalnya, ya. Jadi buat apa saya merentangkan dan menekuk tubuh ini? Oh, supaya badan saya bisa lebih nyaman. Kalau badan saya itu hanya dalam satu posisi saja, ya berarti itu nanti badan saya tidak akan nyaman. Badan saya akan menjadi kaku, akan pegel, begitu. Nah, kalau badan saya pegel, saya tidak bisa meditasi dengan baik, saya tidak bisa memegang objek meditasi dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu tujuannya apa. Tujuan saya menekuk, merentangkan tangan itu apa. Lalu sesuai tidak? Ketika saya mengatakan saya ingin merentangkan tangan, menekuk tangan, apakah sesuai atau tidak? Misalnya kalau ketika saya merentangkan tangan bisa menyentuh orang atau tidak.
Kalau saya merentangkan kaki saya, ya bisa ini menyentuh sarang semut atau tidak. Itu bahkan bisa membahayakan diri saya. Jadi harus lihat sesuai atau tidak sesuai. Kemudian ketika saya merentangkan tangan, menekuk tangan, saya juga memahami secara jernih, ya, secara jelas, ya, proses yang terjadi dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga tidak tidak gelap gulita terhadap proses yang terjadi tentang mengapa ini bisa terjadi. Saya memiliki pemahaman bahwa tangan saya ini bisa bergerak karena pikiran saya bergerak, karena batin saya bergerak. Batin saya menghasilkan unsur angin yang menggerakkan tangan saya. Jadi bukan karena adanya satu atap, bukan adanya satu ya bisa katakan sejenis roh begitu yang menggerakkannya. Ya, jadi ini hanya sekedar suatu bekerja bersamanya berbagai faktor. Ya, jadi bukan karena ada satu faktor tunggal yang disebut sebagai atak atau roh yang menggerakkannya. Apabila kita memiliki pemahaman seperti itu yang disebut sebagai asamoha sampajanya. Kita memiliki pemahaman jernih, ya, tanpa memiliki kegelapan batin. Ya. Kemudian, ya, ketika minggu lalu kita juga sudah membahas ini, yaitu ketika memegang sanggati, memegang patta, memegang jubah, ya, ini karena khotbah ini ditujukan ke para biku, ya, terutama kepada para biku, sehingga dalam hal memberikan contoh, Sang Buddha sering menggunakan contoh untuk kasus para biku. Ya, jadi mungkin kalian sering mendengar atau membaca di sutta. Ketika pagi-pagi para biku mau melakukan pindacara, bikunya itu mengambil patta, mengambil jubah, ya patta ciwara, ya patta ciwara membawa patta dan ciwara. Mungkin ada yang berpikir kok membawa jubah juga, ciwara kan jubah. Jadi menurut ya para ilmuwan, jadi sebetulnya kebiasaan para biku di zaman dulu itu, bikunya itu biasanya hanya pakai sarung ketika sendirian di hutan. Lalu ketika mau melakukan pindacara pagi-pagi, mau mengumpulkan dana makanan ya dari kampung ke kampung, ketika masih berada di tempat yang sepi, bikunya itu belum pakai jubah. Belum pakai jubah. Lalu ketika sudah dekat sama kampung, baru jubahnya dipakai. Ya, baru jubahnya dipakai. Ya, jadi makanya kita bisa menemui di suta-suta bahwa ketika para biku berangkat untuk pindah cara, ya, mereka membawa jubah dan membawa patta mereka karena jubahnya belum dipakai pada saat itu. Ketika mau masuk kampung, ketika hampir masuk kampung baru mereka pakai jubahnya. Ya. Itu kebiasaan para petapa di zaman dulu. Ya, ya. Dalam hal memegang jubah, memakai jubah, ya juga misalnya untuk kasus biku, ya bikunya juga harus mengetahui tujuan dia pakai jubah untuk apa. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini ada satu perenungan untuk para biku yang minggu lalu sempat disinggung, yaitu Tangkanika Pacawekana. Ya, yaitu bahwa saya ini untuk kasus biku ya. Jadi saya mengenakan jubah ini hanya sebatas untuk menangkal rasa dingin. Ya, hanya untuk menangkal rasa panas. Ya, kalau lagi dingin, nah jubah ini bermanfaat supaya saya tidak terlalu dingin. Kalau di bawah terik matahari, jubah ini juga bisa membuat saya supaya tidak terlalu panas. Juga menangkal kontak dengan langau
Langau itu sejenis lalat ya, atau serangga yang suka menghisap darah ternak ya. Jadi hanya untuk menangkal kontak dengan langau, nyamuk, terpaan angin, panas mentari, dan hewan melata. Dan juga hanya sebatas menutupi bagian yang menimbulkan rasa malu. Jadi bukan hanya menutupi kemaluan, tapi juga bagian tubuh yang lain yang belum tentu merupakan kemaluan, tapi bisa menimbulkan rasa malu. Ya, misalnya bagian dada, misalnya, ya, bagi orang yang beradab, kalau misalnya di tempat umum gitu, ya bagian dadanya itu terbuka, ya, nah itu juga menimbulkan rasa malu. Ya, jadi itu. Jadi bukan saya memakai jubah ini bukan untuk gagah-gagahan, untuk supaya tampak indah atau supaya tampak ganteng dan lain sebagainya. Jadi saya memakai jubah itu hanya sekedar untuk itu. Ya. Nah, kalau dia mengetahui tujuan dia memakai jubah, tujuan dia memegang jubah, ya, dengan tujuan itu maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai saat haka sampajanya, yaitu memiliki pemahaman jernih dalam hal tujuan maupun manfaat tindakannya. Kemudian dia juga ini, misalnya dalam hal apa? Memegang patak misalnya, ya, memegang patak. Tujuan dia memegang patak itu apa? Untuk pindah cara, untuk patai supaya patai itu bisa untuk mewadahi, ya, menjadi tempat wadah untuk makanan. Dan tentu saja, ya, ya, jadi dia merenungkan tujuan itu, ya, dia merenungkan tujuan itu. Lalu uh, dia sudah tahu tujuannya itu, ya. Kemudian uh, ya, kemudian dia juga harus memiliki pemahaman jernih terhadap apa yang sesuai atau tidak sesuai. Misalnya jubah, ya, jubah. Kalau misalnya dia itu badannya lemah, tentu saja jangan pakai jubah yang terlalu tebal karena itu berat. Kalau apa juga misalnya dia eh, jangan pakai jubah yang terlalu mahal karena nanti bisa dirampok. Ya, kemudian juga jangan pakai jubah, dia harus tahu, ya. Jadi misalnya jubah ini sesuai atau tidak sesuai, apakah saya dapatkan jubah ini dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya memberikan kode kepada umat, saya pengen jubah seperti ini, lalu akhirnya dia dikasih jubah seperti itu. Nah, itu menjadi tidak sesuai. Atau patak misalnya, oh dia pakai patak yang mahal sekali dari bahan yang misalnya dari bahan emas, patak dari bahan perak, dari logam mulia dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sesuai. Ya, itu tidak sesuai. Atau pataknya itu sudah apa? Banyak berlubang, sudah bocor begitu. Nah, itu juga tidak sesuai. Jadi ketika dia mengetahui, ya, dia memegang patah itu sesuai atau tidak sesuai, maka dikatakan itu dia memiliki sapaya sampajanya. Kemudian ketika dia melakukan pindah cara, ya, dia melakukan pindah cara, dia eh, apa mengetahui secara jelas proses yang terjadi, ya itu dikatakan gocara sampajanya. Walaupun sebetulnya menurut kata kata yang pendekatannya itu eh, agak samatha sentris, ya, di mana walaupun dia pindah patah, dia melakukan pindah cara begitu, itu dalam batinnya itu selalu memegang satu objek sebetulnya yang berbeda. Misalnya objeknya itu napas, objeknya itu kasina misalnya, ya. Tapi sebetulnya kalau pendekatan secara vipassana, ya, yang penting dia mengetahui proses tindakannya itu selama melakukan pindah cara itu juga sudah termasuk gocara sampajanya. Kemudian ketika dia melakukan pindah cara, dia juga tahu bahwa ketika, ya,
ketika dia misalnya memegang jubah, memakai jubah, ketika dia memegang pata, ketika sedang melakukan pindah cara, bahwa gerakan-gerakan yang terjadi itu ya bukan karena adanya satu atak yang menimbulkannya, ya tapi itu hanya karena kumpulnya berbagai faktor, karena batinnya bergerak menimbulkan unsur angin menghasilkan gerakan dan lain sebagainya. Nah, apabila dia memiliki pemahaman seperti itu, maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai asam moha sampa janya. Iya, oke. Kemudian saya lupa, minggu lalu sepertinya kita baru mulai yang bagian ini, yaitu ketika sedang makan atau minum atau mengunyah atau mencicipi sesuatu, ya dia juga memiliki pemahaman jernih terhadap apa yang terjadi. Ya, makan ya makanan, ya makan secara umum begitu, ya minum secara umum, ya lalu mengunyah, ya jadi apa, jadi makan mungkin memasukkan makanan ke dalam mulutnya lalu mengunyah, ya mengunyah lalu mencicipi. Jadi apa ya, misalnya contoh yang diberikan adalah madu, ya ketika dia minum madu, ya madunya di apa, eh, dicicipi, ya dirasakan begitu, ya madunya dirasakan. Nah, lalu sekali lagi bahwa ketika dia sedang makan, ya secara umum makan atau minum, bahwa dia juga memahami tujuannya itu untuk apa. Nah, tujuannya apa? Nah, bisa kita lihat lagi yang namanya ini apa, tangka tang tang tangkanika pacawekana, ya. Tangkanika pacawekana ada 4 perenungan. Jadi perenungan terhadap jubah, pindah patah, makanan, lalu tempat tinggal atau tempat berbaring, dan yang keempat adalah obat-obatan. Jadi dalam hal makan, ya, jadi misalnya seorang biku ya merenungkan bahwa saya makan itu bukan untuk keisengan, bukan untuk hanya sekedar untuk main-main, atau bahasa Inggrisnya mungkin just for fun, ya hanya ini aja, hanya mengisi waktu gitu supaya mulut saya tetap ada mengunyah sesuatu, bukan begitu, ya. Jadi saya makan bukan untuk keisengan, bukan bukan demi nikmat terhanyut, ya supaya saya bisa menikmatinya begitu, juga bukan demi tampak montok dan indah supaya wah badan saya itu berisi, ya supaya badan saya itu tampak indah begitu, juga bukan, ya jadi makan itu hanya sebatas agar tubuh ini bisa bertahan dan tetap hidup, ya saya bisa tetap hidup, untuk dan juga untuk menghentikan gangguan serta menopang kehidupan luhur, ya gangguan rasa lapar, ya gangguan sakit dan lain sebagainya. Kemudian ya demikianlah saya akan mengatasi perasaan terdahulu, perasaan lapar, perasaan tidak nyaman karena lapar, dan takkan memunculkan perasaan yang baru. Maksud itu perasaan yang baru karena saya misalnya kekenyangan sehingga timbul rasa tidak nyaman lagi karena kekenyangan. Nah, itu yang namanya takkan memunculkan perasaan yang baru. Dan apa? Yang terakhir, tujuan terakhir untuk makan adalah, dan dengan makan maka akan menghantarkan saya pada ketiada celaan dan hidup yang nyaman, ya sehingga hidup saya itu tidak tercela, ya memang ini tidak mudah. Ketiada celaan ini di sini maksudnya itu dia sudah mencapai tingkat kesucian dan hidup yang nyaman karena dia sudah berada dalam kondisi batin yang damai, yang sudah bebas dari duka, ya. Jadi apabila dia makan, dia memiliki pemahaman seperti itu, tujuannya untuk apa?
ya, maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai saataka sampajanya. Kemudian apa? Kemudian sesuai atau tidak, misalnya makanannya dia dapatkan ya dari memberi kode kepada umat misalnya. Nah, itu tidak sesuai. Nah, kalau dia tahu cara yang bagaimana untuk memperoleh pendapatan, memperoleh dana makanan, cara bagaimana yang sesuai, yang mana yang tidak sesuai, maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai sapaya sampajanya. Kemudian ketika proses makan, minum, ya dia memiliki pemahaman yang jernih, ya apa dia tahu prosesnya dari awal sampai akhir, maka dikatakan bahwa dia memiliki apa yang disebut sebagai gocara sampajanya. Kemudian untuk asam moha sampajanya sama seperti sebelumnya, bahwa tidak ada suatu apa, bahwa saya bisa apa ya mengunyah ini sebetulnya ya itu hanya berkumpulnya berbagai faktor karena batin bergerak, kemudian muncul unsur angin dan lain sebagainya. Ya, uh, ya. Kemudian ya dia juga memiliki pemahaman yang jernih. Kenapa sampai saya bisa mulut saya bisa bergerak? Kenapa sampai saya bisa menelan makanannya dan lain sebagainya. Ya, jadi dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam terhadap proses yang terjadi. Ya, jadi dia memiliki panya. Ya, jadi sampajanya itu memang sinonim dengan panya. Ya, di dalam Abhidhamma itu merupakan sinonim. Uh, dua tiga minggu yang lalu kita sudah membahas pengertian sampajanya, yaitu mengetahui secara keseluruhan, lalu mengetahui secara mendalam, ya. Kemudian dikatakan juga itu sinonim dengan panya. Dan panya, sebagaimana kita ketahui juga itu bisa dilihat dari tiga aspek, ya. Dilihat dari aspek intelektual, ya, bahwa kita dapatkan pengetahuan dari luar, lalu kita merenungkan. Jadi panya itu juga termasuk pengetahuan yang muncul dari hasil perenungan. Tapi ada lagi panya yang bersifat intuitif, bukan intelektual. Jadi itu bukan hasil perenungan, itu karena batin kita itu sudah semakin peka, mata batin kita itu sudah semakin bisa melihat secara jelas, sehingga kita tahu sesungguhnya di balik itu semua, di balik segala fenomena, apa yang sebetulnya terjadi. Nah, itu yang namanya bawana maya panya, yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang muncul dari hasil pengembangan batin. Ya. Oke, ya itu tentang apa? Tentang proses makan, minum, mengunyah atau mencicipi sesuatu. Berikut ya kita akan masuk ke kalimat yang berikut, yaitu ia memiliki pemahaman jernih saat sedang membuang air besar atau membuang air kecil. Ya, eh, ya kalau ditinjau dari apa tujuan atau manfaat tindakannya, ya maka saya membuang air besar, membuang air kecil, ya karena ini sudah penuh, jadi saya harus buang. Kalau saya tidak buang, ya saya akan merasa tidak nyaman. Itu akan menimbulkan penderitaan bagi saya. Jadi itu dia memiliki pemahaman jernih terhadap tujuan dia melakukan itu. Lalu yang berikut, ya sesuai atau tidak sesuai, ya. Jadi tentu saja misalnya mau buang air besar, mau buang air kecil tidak boleh sembarangan tempat. Kemudian untuk biku misalnya kalau di tempat yang apa tidak ada tutupnya, tidak ada penutup, ya
atau penghalang pandangan orang lain, maka dia harus melakukannya itu dengan cara jongkok misalnya, ya. Karena kalau cara berdiri, nah itu gampang sekali terekspos, ya, segalanya. Jadi, nah, jadi kalau misalnya dia tahu ini saya melakukan ini ya sesuai atau tidak sesuai, di tempat yang sesuai atau tidak sesuai, pada waktu yang sesuai atau tidak sesuai, dengan posisi tubuh yang sesuai atau tidak sesuai, maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai sappaya sampajanya. Kemudian gocara, ya, ketika proses ya membuang air besar, membuang air kecil, ya sejak awal sampai akhir selesai, ya dia tahu prosesnya secara apa, secara jelas, dia menyadarinya, dia mengetahuinya, ya maka dikatakan dia memiliki apa yang disebut sebagai gocara sampajanya. Kemudian apa? Kalau dia memiliki pemahaman yang eh, lebih dalam, ya dia memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap apa fenomena yang terjadi, ya fenomena membuang air besar, membuang air kecil, maka dikatakan dia memiliki asamoha sampajanya. Kemudian dalam hal apa kesesuaian dan tidak sesuai juga, misalnya tempatnya sesuai atau tidak, membahayakan jiwanya atau tidak. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Oke, kemudian yang berikut, ya. Jadi ia memiliki pemahaman jernih saat sedang membuang air besar atau membuang air kecil. Kemudian ia juga memiliki pemahaman jernih saat sedang berjalan, berdiri, duduk, tidur atau berbaring, lalu terjaga, berbicara atau berdiam diri. Ya, jadi saat sedang berjalan, berdiri, duduk, ya sebelumnya kita sudah membahas itu, lalu juga ketika berbaring juga sudah membahas itu. Nah, sekarang tidur, ya apakah kita bisa melatih satipatthana juga pada saat sedang tidur? Ya, jadi ada guru meditasi yang memang ada mengajarkan eh, cara tidur dengan memiliki sati, yaitu ketika kita memang mau tidur, ya kita mau tidur, ya kita berbaring aja biasa, ya berbaring dengan posisi apa ya, sihaseya, dengan eh, gaya seperti seekor singa yang sedang berbaring. Nah, biasanya itu merujuk ke posisi di mana bagian sisi kanan kita itu di bawah, bagian atas, ya, bagian kiri di atas, bagian jantung di atas. Jadi jantung, sisi jantung tidak ditekan, tapi sisi jantung di atas. Ya, lalu ya tentu saja karena kita mau tidur, tentu saja tidak perlu tangannya diginikan. Ya, kalau diginikan ya nanti bisa apa terjatuh atau kita sulit untuk tidur. Jadi oleh karena itu tidur dengan posisi tangan seperti biasa saja. Lalu ya kita perhatian misalnya pada napas, keluar masuknya napas, atau kita perhatian pada pengucapan kata-kata yang simple, berulang-ulang, tidak perlu terlalu konsentrasi, tidak perlu terlalu fokus, karena kalau terlalu konsentrasi, terlalu fokus malah tidak bisa tidur, karena tujuan kita itu supaya tidur. Tapi sebelum kita jatuh tidur, kita meditasi dulu. Ya, jadi oleh sejumlah guru meditasi dikatakan itulah cara ya eh, mengembangkan sati ketika sedang tidur. Ya, dikatakan kalau kita pakai cara seperti itu memang seolah-olah ya apa ya? Seolah-olah sepanjang malam kita memang seperti sedang meditasi. Ya, tapi itu tidak akan membuat kita itu pagi harinya itu menjadi capek gitu. Jadi kita tetap bisa istirahat, tapi sepanjang malam kita masih secara umum dikatakan masih memiliki sati. Ya, konon begitulah cara uh,
berlatih meditasi ketika kita sedang tidur. Ya. Kemudian, ya, ketika sedang berbicara juga, ya, ketika kita sedang berbicara, sedang terjaga. Terjaga itu maksudnya itu adalah ini adalah lawan kata dari tertidur. Jadi ketika tertidur memang kebanyakan waktu kita adalah tidak sadar. Nah, tapi ketika kita sudah terbangun, ya, terjaga, nah kita sadar. Nah, waktu kita entah itu kita tertidur atau kita terjaga, itu juga perlu memiliki sati, perlu memiliki sampajanya, yaitu memiliki pemahaman jernih terhadap proses yang terjadi. Kemudian ketika kita berbicara, ya, jadi kita berbicara juga harusnya memiliki sati, memiliki sampajanya. Ya, memang ya boleh dikatakan ya kebanyakan retret meditasi yang diadakan, wah dikatakan dilarang berbicara, ya dilarang berbicara, ya karena berbicara itu bertolak belakang dengan meditasi, belum tentu, ya berbicara tentang apa dulu. Kalau misalnya ketika kita sedang ikut retret misalnya, lalu kita ngobrol sama teman, ngobrol sama orang lain tentang berbagai hal, maka itu dikatakan itu tidak sesuai, ya tidak sesuai. Kan biasanya waktu sedang mengikuti retret dikatakan harus noble silence, ya noble silence, ya bahasa Palinya itu Arya Tunggi, Arya Tunggi, ya Arya itu noble, Tunggi itu silence, ya. Jadi ada yang menjelaskan noble silence itu adalah kalau kita memang punya urusan penting baru berbicara. Kalau tidak ada urusan penting, tidak berbicara. Tapi ada juga yang menafsirkan noble silence itu sama sekali tidak berbicara. Tapi boleh misalnya kasih kode, ya kasih isyarat tangannya, ya kasih isyarat begitu. Ya, tapi kalau dari Sutta memang yang disebut sebagai noble silence, Arya Tunggi adalah bahkan ya kita omong-omong dalam hati pun itu tidak ada. Ya, omong-omong dalam hati pun itu tidak ada, itu disebut noble silence di dalam Sutta. Oleh karena itu kondisi seperti itu berarti itu merujuk ke jana yang kedua. Ketika witaka dan wicara sudah tidak ada, maka itu memasuki jana yang kedua. Nah, sekarang ketika kita berbicara, ya, ya boleh saja berbicara, ya, tapi kita harus paham bahwa tujuannya apa. Jadi jangan sampai terjadi apa yang disebut sebagai pembicaraan yang bersifat tiracana, ya, tiracana gata, ya, yaitu ucapan atau omongan, obrolan yang ngalor ngidul, ya, lari ke sana kemari, gosip dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita berbicara, kita tahu tujuannya apa. Saya membicarakan ini tujuannya apa. Dan dalam sutta juga dikatakan bahwa subhasita waca, ya, ucapan yang bagus, ya, adalah ucapan yang memiliki manfaat, yang memiliki tujuan, mendatangkan manfaat. Kalau suatu obrolan tidak mendatangkan manfaat, ya, tidak punya tujuan tertentu, hanya untuk menghabiskan waktu, maka dikatakan itu adalah ucapan yang tidak bagus. Ya, ya. Jadi ketika kita berbicara, kita tahu kita sedang kita mempunyai tujuannya apa. Tujuan saya berbicara untuk apa. Lalu ketika berbicara pun, ya, saya harus tahu
sesuai atau tidak sesuai, momennya tepat atau tidak. Karena kriteria ya yang namanya subhasita waca, ucapan yang baik, itu juga disebut juga termasuk faktor kalena. Kalena itu berarti momen yang tepat. Walaupun suatu ucapan itu sesuai dengan kenyataan, tapi kalau misalnya pengucapannya, momen pengucapannya itu salah, ya, diucapkan pada waktu yang salah, diucapkan pada momen yang salah, maka dikatakan itu merupakan ucapan yang tidak bagus, ucapan yang tidak baik. Jadi kita juga harus tahu, saya berbicara saat ini sesuai atau tidak sesuai, momennya tepat atau tidak. Lalu topik pembicaraannya sesuai tidak untuk apa lawan bicara saya. Ya, itu juga perlu pertimbangan. Nah, ketika kita mengetahui ya kita mengetahui sesuai atau tidak sesuai dikatakan, nah itu kita memiliki yang disebut sebagai sappaya sampajanya. Kemudian gocara sampajanya adalah kita dari awal sampai akhir prosesnya kita mengetahui secara jelas. Ya, demikian pula dalam hal asma moha sampajanya. Ya, kita tahu hal-hal di balik fenomena berbagai tindakan itu, tindakan berbicara. Begitu juga ketika sedang berdiam diri. Tujuan saya berdiam diri itu untuk apa? Ya, lalu sesuai atau tidak sesuai saya berdiam diri ini. Jangan sampai nanti saya ditanya oleh guru saya tetap mau berdiam diri. Ya, saya tetap tidak mau ngomong apa-apa. Nah, itu berarti tidak sesuai. Kemudian juga misalnya dikatakan bahwa ketika biku sedang wasa, ya tidak boleh yang namanya punya janjian untuk sama sekali tidak berbicara. Nah, itu dilarang secara winaya. Ya, jadi sebetulnya ya hati-hati juga dengan yang namanya penafsiran noble silence bahwa sama sekali tidak boleh berbicara. Karena Sang Buddha sebetulnya melarang itu, terutama untuk para biku ketika sedang menjalani wasa. Ya, jadi Sang Buddha memberikan julukan biku-biku yang janjian untuk sama sekali tidak berbicara ketika wasa itu sebutan Sang Buddha untuk para biku seperti itu namanya kambing bisu. Ya, jadi jangan juga menjadi kambing bisu bahwa ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke biku yang lain, ya harus buka mulut, harus berbicara. Jadi tidak boleh secara kaku, saya sama sekali tidak mau berbicara. Saya hanya mau berdiam diri. Tidak boleh begitu juga. Jadi berdiam diri itu juga kita harus lihat itu sesuai atau tidak sesuai. Ya, momennya tepat atau tidak. Ya. Lalu walaupun berdiam diri, kita juga tahu prosesnya dari awal sampai akhir, memahaminya secara jernih. Itu yang disebut sebagai gocara sampajanya. Ya, itu adalah tentang ini, tentang kalimat yang terakhir dari bagian sampajana, yaitu saat sedang berjalan, berdiri, duduk, tidur, terjaga, berbicara, atau berdiam diri, dia memiliki pemahaman jernih. Oke, selesai sudah kita membahas bagian kaya nupasana, sampajana, Pak, ya, bagian sampajana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikut, ya, ke bagian berikut, yaitu bagian patikula manasikara. Ya, jadi bagian sampajana kita sudah membahas tentang maju, mundur atau balik. Kita sudah membahas tentang melihat ke depan, melihat ke arah yang lain. Kita sudah membahas tentang menekuk dan merentangkan anggota tubuh, menekuk dan merentangkan tungkai kita,
tangan dan kaki kita. Lalu kita juga sudah membahas tentang pada saat sedang memakai jubah, pada saat sedang melakukan pindah cara, memegang patah, memegang jubah. Lalu kita sudah membahas tentang bagaimana memiliki pemahaman jernih pada saat sedang makan, sedang minum, sedang mengunyah, sedang mencicipi sesuatu. Kita sudah membahas juga tentang bagaimana supaya memiliki pemahaman jernih ketika kita sedang membuang air besar atau membuang air kecil, lalu memiliki pemahaman jernih ketika kita sedang jalan, berdiri, duduk, tidur, atau berbaring, ketika sedang terjaga, berbicara, atau ketika sedang berdiam diri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikut, yaitu partikula manasikara. Ya, bagian perhatian pada ini, perhatian terhadap hal yang menjijikkan. Ya, mari kita bersama-sama membacanya. Ininya, bagaimana bunyi suttanya. Kemudian selanjutnya, para biku, sang biku melakukan perenungan atas tubuh ini juga, yang dari telapak kaki ke atas, dari rambut di kepala ke bawah, ya. Jadi dari telapak kaki ke atas, dari sini ke bawah, ya. Sejauh yang dibatasi kulit yang penuh dengan aneka jenis kotoran. Bahwa pada tubuh ini ada rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, diafragma, limpa, paru-paru, usus, jaringan pengikat usus, isi perut atau lambung, tinja, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, minyak, air mata, lemak, air liur, ingus, cairan sendi, dan kemih. Ini ya yang dari rambut ya sampai kemih atau air kencing itu biasanya disebut 32 bagian tubuh. Ya, 32 bagian tubuh. Tapi kalau kita teliti sebetulnya ini baru ada 31, masih kurang satu, yaitu otak. Tapi memang aslinya dari sutta itu begitu. Tapi memang secara lazim, ya, ketika kita menyebutkan hal-hal ini, sebetulnya ada 32 bagian. Ya, ada 32 bagian. Termasuk juga ada otak. Cuma memang di dalam sutta itu tidak ada otak. Mungkin itu sudah termasuk sumsum, ya, termasuk sumsum. Karena sumsum sama otak itu sebetulnya sangat berkaitan erat. Ya. Kemudian, ya, bagaikan para biku ada kantung ada kantung yang ada dua bukaan di ujungnya, dipenuhi dengan aneka jenis padi-padian atau biji-bijian, yakni ada beras gunung, ada beras biasa, ada kacang mutga warna putih, itu konon warna putih agak pipih, lalu kacang hijau, kacang wijen, dan beras bersekam. Seseorang yang celik, yang matanya mampu melihat secara jelas, melepaskan ikatan kantung tersebut lalu mencermatinya. Ini adalah beras gunung, ini adalah beras, ini adalah kacang mutga, ini adalah kacang hijau, ini adalah biji wijen, ini adalah beras bersekam. Demikianlah, para biku, sang biku melakukan perenungan atas tubuh ini juga, yang dari telapak kaki ke atas, dari rambut di kepala ke bawah, sejauh yang dibatasi, sejauh yang dibatasi
kulit yang penuh dengan aneka jenis kotoran, ya, dan lain sebagainya. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal, ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal, dan lain sebagainya. Ya, eh, jadi yang dimasukkan dengan perhatian pada hal yang menjijikkan adalah perhatian pada 32 bagian tubuh kita. Ya, mulai dari rambut, bulu badan, lalu kuku, ya, kuku, kemudian kulit. Ya. Mungkin ada yang berpikir bukannya rambut itu indah, terutama iklan Sunsilk. Ya, ini bukan promosi. Ya, jadi misalnya rambut bukannya indah, eh, tergantung. Ya, dalam situasi tertentu rambut itu juga menjijikkan. Misalnya kalian sedang makan, di makanan tiba-tiba kalian temukan ada rambut, di makanan kalian temukan ada kuku, itu sangat menjijikkan. Ya, jadi ya secara umum ya kalau dilihat dari pandangan Dhamma, ya ke-32 bagian tubuh itu ya menjijikkan. Kemudian oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, kan ini bab pertama kaya nupasana itu sama saja dengan melakukan latihan yang disebut kaya gata sati. Jadi terhadap latihan kaya gata sati ini Sang Buddha memuji banyak manfaatnya. Dikatakan bahwa bagi biku yang sering ya berlatih ya kaya gata sati ini, yaitu mengamati tubuh kita, melakukan pengamatan terhadap tubuh kita, ya entah itu anapanasati, sikap tubuh, berbagai gerakan, ya berbagai aktivitas tubuh kita, maka dikatakan itu akan memunculkan ya maha samvega dalam diri kita. Karena ketika mengamati tubuh kita, ya kita akan melihat adanya dukkha. Melihat adanya dukkha sehingga akan timbul samvega, samvega cita, ya sense of urgency. Batin kita itu tergugah supaya kita bisa memanfaatkan hidup kita, memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktu kita, ya, tidak menyia-nyiakan hidup kita. Jadi itu manfaat yang pertama, menimbulkan samvega cita, lalu mendatangkan manfaat, ya, lalu mendatangkan kedamaian, ya, ketenangan yang timbul dari latihan pengembangan batin. Kemudian juga mendatangkan mengembangkan sati dan sampajanya pada diri kita. Kemudian juga membuat kita itu bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai nyana dasana, pengetahuan dan penglihatan. Memang kalau secara Buddhis ya yang namanya pengetahuan itu bisa yang hanya sekedar mengetahuinya, tapi bisa juga pengetahuan itu dari penglihatan. Penglihatan di sini itu tidak harus melihat secara mata, tapi bisa melihat secara mata batin. Ya, jadi di sini nyana itu adalah mengetahui. Misalnya gini, saya memiliki suatu pengetahuan terhadap sesuatu, ya, karena saya melihatnya, ya, saya melihatnya secara visual, entah itu melihatnya dengan mata daging biasa atau melihatnya dengan mata batin. Ya, kita harus mengakui bahwa ada pengetahuan yang memang bisa dilihat secara visual, tapi bukan dengan mata biasa, mata daging biasa, tapi dengan mata kebijaksanaan. Jadi secara visual. Jadi itu namanya pasati. Pasati dan kata bendanya dasana. Ya.
Kemudian ada juga kita tidak melihat sesuatu secara visual, tapi kita mengetahuinya. Misalnya, ya, kita berhadapan dengan seseorang, kita berbicara dengan seseorang, lalu dari pembicaranya kita langsung tahu orang ini berbohong, orang ini berbohong. Nah, jadi apa? Pengetahuan seperti ini bukan dari hasil visual, ya, bukan dari hasil visual, dari langsung mengetahui begitu. Itu yang disebut sebagai nyana. Ya, jadi makanya di dalam Dhamma kita mengetahui, kita sering melihat istilah janati pasati. Ya, janati pasati. Janati itu kata bendanya nyana. Janati kata bendanya nyana. Pasati kata bendanya itu dasana. Ya. Kemudian eh, juga nanti ya dengan banyak berlatih kaya gata sati, kita akan mampu berdiam dalam kebahagiaan saat ini juga. Berarti dia sudah mampu mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi kemudian di samping itu juga dikatakan mampu untuk kalau di Tadama suka wihara, itu mampu berdiam dalam kebahagiaan saat ini juga. Kemudian yang terakhir baru mencapai tingkat kesucian, yaitu wija wimuti phala saci kiriyaya, yaitu mewujudkan ya buah dari pengetahuan dan pembebasan. Ya, ini adalah pujian Sang Buddha terhadap latihan kaya gata sati. Nah, sekarang kita kembali ke perhatian pada hal yang menjijikkan pada tubuh kita, pada 32 bagian tubuh kita. Jadi, di dalam sutta diberikan perumpamaan seperti seseorang ya yang mencermati bahwa di dalam satu kantong ya, rupanya ada beras gunung, ada biji-bijian, ada biji wijen, ada kacang muga, ada kacang hijau dan lain sebagainya. Ya, begitu juga ketika kita mengamati tubuh kita, ada ini, ada apa? Ada eh, kulit, ada rambut, ya, ada bulu badan dan lain sebagainya. Ini juga sekaligus untuk memahami bahwa tidak ada yang namanya atap. Tubuh ini terdiri dari bagian-bagian, terdiri dari komponen-komponen. Ya, jadi dengan melakukan pengamatan seperti ini, kita juga bisa memahami yang disebut sebagai anatta. Iya, ya, selesai sudah ya pembahasan kita tentang perhatian pada hal yang menjijikkan. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan 4 topik yang ada di dalam kaya nupassana. Jadi total ada 6 topik dalam kaya nupassana. Anapanasati, lalu Iriapatha, sikap tubuh, lalu Sampajana, pemahaman jernih, lalu perhatian terhadap hal yang menjijikkan, patikula, manasikara. Ya, masih ada sisa 2, datu manasikara, perhatian pada unsur-unsur dan ini enam yang berhubungan 9 hal yang berhubungan dengan mayat, ya, dengan mayat. Minggu depan kita akan lanjut membahas 2 topik yang terakhir dari kaya nupassana ini. Ya, saya pikir untuk malam ini sampai di sini saja dulu. Ya, kita akan lanjut minggu depan. Ya, saya kembalikan ke moderator atau pembawa acara. Silakan. Di sini sudah terdapat satu penanya dari Bapak Harijono. Dipersilakan Bante
Pertanyaannya, apakah 40 objek meditasi samatha itu bukan asli dari Sang Buddha? Demikian Bante. Eh, Mungkin kalau ungkapan bahwa itu asli atau tidak asli dari Sang Buddha mungkin terlalu ini ya. Coba memang saya pernah membaca bahwa tidak semua ya, tidak semua 40 objek meditasi 40 objek meditasi itu ada di dalam sutta. Tidak semua. Ya, konon demikian. Tapi saya pikir itu sampai saat ini kita bisa apa? Itu bisa maksudnya itu saat ini 40 objek meditasi ini banyak ditemukan buku-buku di dalam buku-buku Dhamma. Saya pikir itu karena itu walaupun mungkin ada sebagian tidak ada di dalam Tipitaka, di dalam Sutta, tapi saya pikir itu tetap bermanfaat. Persisnya yang mana yang tidak ada dalam Sutta, saya juga eh, kurang memahami. Ya, saya belum mendalami. Ya, tapi bisa juga kadang-kadang walaupun mungkin secara harafiah, misalnya nama yang ada di dalam apa ya, nama yang ada di dalam 40 pokok objek meditasi itu mungkin namanya tidak ada di sana, persisnya kata-katanya itu tidak di sana, tapi secara tersirat itu bisa jadi ada. Misalnya yang akan berikut adalah pengamatan terhadap unsur-unsur, perhatian terhadap unsur-unsur di tubuh ini. Nah, kalau di dalam 40 pokok meditasi itu disebut meditasi 4 unsur, ya, namanya Caturdhatu Wawatthana, ya. Jadi bisa jadi demikian, ada sejumlah objek meditasi di mana secara istilahnya tidak sama persis yang ada di sutta, tapi mungkin secara tersirat itu sama. Jawaban saya kira-kira memadai. Baik Bapak Harijono, apakah sudah untuk jawabannya? Seandainya ada pertanyaan lagi bisa langsung di kolom komentar. Ya, baik saya persilahkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, di sini sudah ada yang raise hand. Pertama dari Bapak Mewah dipersilahkan untuk bertanya. Bertanya Bante. Terima kasih Bu. Saya dari Kota Tangerang Bu. Begini Bante, pendengar ya Bante ya. Ya, sudah. Ya. Saya mau tanya tentang samatha bawana. Kalau di sistem di India atau di Tantrayana itu atau di Hindu itu dikenal dengan istilah Kundalini Bante. Sedangkan di Theravada istilah Kundalini itu sama dengan apa ya? Apa dengan sama dengan Titi Bante? Uh, ya, memang di dalam Theravada tidak ada latihan yang persis seperti latihan Kundalini di latihan meditasi yang secara sistem Hindu. Kalau di dalam Tantrayana ya mungkin ya mirip-mirip sama Kundalini itu namanya latihan meditasi Tummo atau api dalam itu Tummo. Ya. Itu yang ada di dalam Tantrayana. Tapi apakah di Theravada ada latihan seperti itu? Secara khusus tidak ada. Ya, secara khusus tidak ada. Tapi bisa jadi
Ada sejumlah yogi, ada sejumlah meditator, ketika mereka sedang meditasi, bisa saja muncul fenomena seperti itu. Ya. Misalnya munculnya kundalini, munculnya tummo itu. Ya, itu mungkin ya kita berspekulasi bisa jadi mungkin karena faktor pengaruh kelahiran lampau. Bisa jadi mungkin kelahiran lampau dia itu pernah latihan seperti itu, sehingga ketika dia meditasi lagi itu bisa menimbulkan hal seperti itu. Tadi ditanya apakah itu termasuk piti? Kalau misalnya eh, apa ya, kita menafsirkan tummo itu sebagai salah satu sejenis apa ya, salah satu dari sensasi tubuh yang muncul pada saat kita melakukan meditasi. Ya, bisa jadi itu mungkin sejenis apa, piti. Uh, Tapi ya, piti itu sebetulnya pengertiannya lebih luas. Piti itu sebetulnya sifatnya batin. Piti itu sifatnya batin. Tetapi pada saat muncul piti, memang tubuh kita juga mengalami sensasi tertentu. Ya, mengalami sensasi tertentu. Ya, yang menimbulkan sejenis apa, kegiuran. Rasa bahagianya itu belum tuntas. Seolah-olah itu masih ada yang kurang. Kita merasa enak, tapi rasanya kok belum ini ya, belum enak betul. Ya, masih ada yang belum kita dapatkan. Nah, itu yang namanya piti. Ya. Kira-kira jawaban saya memadai atau tidak? Oh iya Bante, gini Bante, saya memang bukannya penganut tinggal ini sih ya. Saya Hmm. murni dari Theravada di kehidupan ini Bante. Ya. Jadi Ya. sejak kecil dan saya terbiasa dengan meditasi anapanasati. Kemudian pada suatu hari ya beberapa tahun yang lampau, saya tidak sadari itu yang saya rasakan itu ada seperti bola pingpong gitu Bante. Jadi masuknya dari tulang ekor gitu. Jadi menggelincir lari ke atas gitu. Rasanya memang dingin sih seperti itu. Memang sih benar menimbulkan kedamaian dan ketenangan di sana. Uh, Setelah saya cari-cari dan saya tanya, itu masuknya arah Kundalini sih katanya. Ya itu aja. Tapi ada juga dari aliran Taoisme katanya itu juga bisa masuk Qi katanya. Bisa juga Ya. Qi. Ya. Seperti Qi. Ya, betul. Ya. Jadi memang sebetulnya ya topik tentang meditasi, terutama apa yang dialami ketika seseorang sedang bermeditasi itu sangat luas. Ya, sehingga Sang Buddha pernah mengatakan di dalam sutta kan ada sejumlah 4 acinteya. Ya, yaitu apa? Salah satunya adalah ketika seseorang memasuki jana. Jana di sini itu jangan, mungkin kalau bisa kita tidak menafsirkan kata jana ini secara sempit, adalah kalau kita menafsirkan secara lebih luas bahwa jana itu adalah meditasi, adalah bahwa ketika seseorang sedang meditasi, apa yang dia alami itu sebetulnya juga apa, bisa banyak variasi. Ya, banyak hal yang bisa dialami, sangat luas, tak terpikirkan. Ya, bisa juga kita tafsirkan secara seperti itu. Jadi pengalaman meditasi orang-orang itu sebetulnya sangat variasi. Ya. Uh, untuk selanjutnya bagaimana Bante? Kalau Kundalini bisa dijadikan semacam objek tidak Bante pada saat muncul gitu kan? Kadang-kadang Kundalini memang secara tidak sengaja juga muncul pada saat saya berkendaraan gitu Bante. Saya kan segemarnya bersepeda nih, bersepeda motor Bante. Tiba-tiba suka Ya, muncul juga gitu Bante. Yang ya. harus kita tanggapi apa tentang kemunculan Kundalini atau istilah itu tadi itu Bante? Biasanya cara-cara secara Theravada itu adalah misalnya kita melakukan anapanasati atau kita memegang objek tertentu, lalu itu muncul sensasi tertentu. Jadi kita tetap tidak memperhatikan, tidak fokus ke sensasi itu,
kita menyadari ada sensasi itu, tapi kita tidak fokus pada sensasi itu, kita tetap kembali pada objek semula. Misalnya awalnya saya akan perhatian ke napas, keluar masuknya napas, lantas muncul sensasi itu. Jadi saya tetap kembali ke perhatiannya ke napas itu. Jadi bukan ke sensasi yang muncul, apalagi secara sengaja mengarahkannya ke bagian tubuh tertentu. Ya, jadi kita tidak melakukannya seperti itu. Itu adalah cara Theravada. Biasanya begitu. Baik, Bante. Terima kasih banyak. Saya Ya, baik. Terima kasih Bapak Mewah. Saya rasa sudah cukup ya untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu yang hadir di live streaming juga bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube. Baik, sudah ada satu penanya atas nama Saudara Dita Dama, dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih, host. Malam, Bante. Bante, saya mau cross-check dengan Bante berkenaan ini, Bante. Untuk, kan di bagian Satipatthana Sutta, Sati pelatihan Mahasatipatthana Sutta ini, Bante. Kan ada bagian yang kita mengamati kegiatan sehari-hari. Mungkin waktu kita makan, kita bergerak, dan lain-lainnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya yang berkenaan sampajana, kan ada sataka, sapaya, gocara, asal moha. Nah, terus kan namanya juga cepat ya dalam kejadian. Jadi kalau kita hanya sekedar menyadari, oh saya sedang berjalan, saya sedang makan. Nah, itu sudah minimalkah atau perlu ditambahkan? Kan katanya kata Patana itu kita hanya mengamati, tidak merenungkan atau bagaimana. Nah, jadi kalau ya saya ngomong aja lah, karena saya ini kadang cepat ya, karena pikiran juga cepat. Nah, pas saya mengamati itu, kadang-kalanya karena mungkin ada hal-hal yang eh, saya sempat baca atau pernah diskusikan itu. Jadi sewaktu mengamati itu memang gerakannya tuh kan misalnya saya sedang berjalan, saya sedang makan atau tapi langsung ada pemahaman yang saya sempat pelajari atau dengar itu muncul gitu loh. Nah, itu munculnya itu tanda kutip lumayan cepat ya. Jadi muncul misal lagi makan lalu muncul langsung, kan itu bukan saya sengaja munculkan tapi Banti langsung saya bilang, aduh, ini mungkin ini makan sampai kapan ya makan-makan terus begini gitu loh. Kayak karena di dunia ini memang dari pemahaman dari buku Dhamma sih. Jadi ini adalah satu di dunia ini segala penyakit itu bisa sembuh. Tapi penyakitnya kelaparan ini tidak sembuh-sembuh. Jadi saya aduh, ini selesai-selesainya ini. Jadi waktu saya makan itu pemahaman itu keluar dengan cepat, tapi saya tidak sengaja memunculkannya. Nah, itu ada kalanya juga tidak keluar juga, ada kalanya dia muncul sendiri. Nah, apakah saya perlu membiarkannya atau perlu selalu dibiasakan ya, biar lebih itu. Karena awalnya sih saya perhatikan itu munculnya karena teringat dari mungkin tanda kutip memori ya Bante, dari pembahasan, dari membaca buku atau bagaimana, atau dari perenungan. Nah, jadi pada saat itu muncul. Nah, setelah itu kadang-kadang dia itu saya perhatikan itu munculnya kalau otomatis itu kalau batin lagi lumayan rileks, lumayan tidak terlalu sibuk ya dengan kesibukan lainnya. Jadi itu keluar gitu loh. Nah, pas saat misalnya kalau saya lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas di kantor atau bagaimana, nah itu saya tidak keluar. Nah, hal itu tidak keluar, saya perhatikan. Nah, jadi pada saya itu ya daripada pikiran berkelana kemana-mana karena sudah pernah memiliki pemahaman demikian, saya keluarkan lagi pemahaman demikian. Nah, dalam hal ini apakah bisa membantu pelatihan Mahasatipatthana Sutta ya, atau hanya sekedar menyadari saya sedang makan, saya sedang mengambil makanan taruh di mulut dan lain-lainnya.
ya saya ngaku juga karena memang saya karena terburu-buru ke namanya kerja, jadi makannya juga lumayan cepat juga, tapi saya sudah upayakan untuk memperlambatnya Bante. Nah, ini pertanyaan pertama. Silakan Bante. Terima kasih. Ya, eh, dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya itu kesannya seolah-olah sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukan suatu tindakan tertentu, seolah-olah kita perlu merenungkan dulu ini bermanfaat atau tidak, tujuannya apa, ini sesuai atau tidak. Eh, tapi secara operasional, Nah, ya secara empiris, sepertinya ini jarang terjadi. Ya, yang lebih sering terjadi adalah seperti yang barusan Anda sebutkan, bahwa kita cukup menyadarinya. Kita cukup menyadarinya. Memang kadang-kadang dari penjelasan kata-kata, kitab komentar, juga memang kadang-kadang juga kita mendapatkan kesan yang penting kita tahu apa yang terjadi, itu sebetulnya kita sudah memiliki yang namanya saataka sampajanya. Kita tahu, kita melakukan ini untuk apa. Itu pengetahuan itu langsung muncul. Lalu ketika misalnya yang penting kita sadari semua prosesnya, lalu ketika misalnya timbul hal-hal yang tidak sesuai, kita secara langsung akan memiliki pemahaman bahwa ini harusnya tidak begitu, harusnya ini tidak dilakukan. Ya, jadi sampajana ini ya bisa dari satu sisi bisa itu kita secara sengaja memunculkannya sebelum prosesnya terjadi, bisa juga itu langsung terjadi pada saat ini kejadian sedang berlangsung, langsung memiliki pemahaman kalau misalnya ada yang tidak beres. Oh, oke. Ya, itu kira-kira pemahaman saya. Ya, Dalam hal ini jadi bisa menangkap maksud saya. ya. Ya. Jadi kita aktif ya Bante. Kalau gitu, apakah saya boleh bilang sati sampajana ini ada bagian aspeknya sama wayama? Jadi itu loh. Ya. Maaf ya, saya konotasinya yang dari Ya. istilah Pak Slamet Rojali itu yang mimin plus plus itu loh. Jadi mencegah hal-hal yang buruk yang sudah Ya. ada, menghentikan hal-hal buruk yang sudah ada, terus mencegah hal-hal buruk yang belum muncul supaya tidak muncul. Terus kalau ada hal-hal baik yang belum ada dimunculkan, terus hal yang baik yang belum ada, yang sudah ada dikokohkan, ya itulah mimin plus plus gitu ya Bante. Jadi pada saat sampajana kita yang kata Bante itu langsung berupaya kalau ada hal yang nggak beres ini ya, jadi kita koreksi ya Bante on that moment segitu ya. Jadi itu sudah bagian dari itu ya Bante. Jadi oke. Izin host saya mau tanya lagi Bante, berkenan ini kalau kita, jadi tadi yang perenungan itu kalau otomatis keluar itu nggak apa-apa ya, dia secara jadi satu kebiasaan begitu. Jadi misalnya yang tadi kalau makan itu kok seperti penyakit ya, kapan saya sembuh gitu, kapan saya sembuh dari penyakit ini, kapan saya bisa bebas dari beginian gitu. Hanya kepikir aja, cuma maksudnya bukan netral sih, tidak ada rasa takut, rasa sakit atau bagaimana. Terus kalau misalnya maaf kalau ke WC itu ya kepikir bahwa astaga itu segala yang kita makan itu keluarnya maaf ya bahasanya jadi bentuk yang menarik, wangi banget, mungkin renyah atau bagaimana, tapi nanti bentuk yang menarik, suara yang oke, gimana lah, mungkin ada suara panggil bakso, terus berbaunya harum, cita rasa yang enak di lidah dan lembut atau bagaimana, ternyata sewaktu keluar begitu tanda kutip menjijikannya. jadi ternyata keluar dari badan kita ini kotor juga ya. Jadi itu keluar sendiri Bante perenungan begini-begini ya. Jadi hanya oke. Jadi kepikir bahwa kapan ya? Oke, saya harus berupaya mungkin berupaya teruslah berlatih dalam hal ini ya Bante. Jadi saya nggak tahu ini kadang memang yang kembali saya bilang kalau lagi senggang itu dia kadang otomatis.
Tapi kalau lagi sibuk itu kadang nggak ada tuh, cuman karena sudah kebiasaan, jadi saya keluarkan aja tapi random sih pengetahuan ini saya nggak bisa patokan aja. Jadi cross check dengan Bante memungkinkan ya Bante dalam hal ini supaya saya nggak tahu bagian ini untuk apakah ada sakupo dengan Sati Sampajana ada bagaimana atau kelebihan ya Bante dalam hal ini. Ini Apakah pertanyaan apakah atau kelebihan? Apakah kelebihan maksud saya? Apakah nggak usah disengaja munculkan atau bagaimana maksud saya dalam begini? mungkin lihat situasi. Ya, kalau Oke, siap. dalam satu situasi Anda merasa ada baiknya saya memunculkan secara sengaja, lalu ada situasi di mana itu Anda merasa tidak perlu, tidak perlu, cukup menyadarinya saja. Nanti akan muncul secara alamiah begitu. Jadi tidak kaku, ya, tidak kaku. Oke, tidak. Baik. Terima kasih Bante penjelasannya. Terima kasih host kesempatannya. Ya, Sadu, sadu, sadu. ya, terima kasih Saudara Dita. Berarti sudah cukup ya untuk jawabannya. Saya ingin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada dari kolom komentar, Bante, atas nama Saudara Lim Tuan Lee. Jadi pertanyaannya, apa maksud Patimokkha dalam berapa hari Bante kena ulangan baca serta berapa teman Bante paling sedikit kesalahan kecil atau besar? Bagi Romo atau Ramani serta umat orang bisa buat kesalahan kecil atau besar tiada Patimokkha. Mungkin pertanyaannya apakah bisa dipahami Bante? Bisa diulang? Ya, Ya, jadi maaf. pertanyaannya saya izin baca ulang. Dalam apa maksud Patimokkha dalam berapa hari Bante kena ulangan Dalam baca? berapa hari? Dalam berapa hari? Iya, berapa hari ini seperti ada kesalahan ketik. Berapa hari Bante kena ulangan baca serta berapa teman Bante paling sedikit kesalahan kecil atau besar? Atau mungkin Saudara Lim Tuan Lee bisa menyampaikannya langsung secara langsung ya, bisa open mic. Sepertinya ini ada kesalahan tulisan. Ya, ya, ya. Ya, ini ya terima Apa kasih. maksud Dr. dalam ber... Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Ya, ya. Apa masuk Patimokkha bagi Bante? Menimung berapa jumlah Bante menimung? Kesalahan Apa? besar Patimokkha. Patimokkha bagi Bante. Tentang umat awam tidak ada Patimokkha. Patimokkha. Ya, ya, oke. Jadi Mungkin tahan, saya terima kasih, menjawab. Bante. Oke. Ya, saya menjawab secara umum saja ya tentang Patimokkha. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seseorang sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, yaitu menjadi seorang biku, maka dia harus menjalani sejumlah peraturan yang dibuat oleh Sang Buddha. Itu yang disebut sebagai Winaya. Jadi umat Buddha pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu yang masih berumah tangga, satu lagi yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Yang masih berumah tangga itu disebut upasaka, upasika. Peraturan yang harus mereka jalankan itu adalah Pancasila Buddhis, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Lalu pada hari-hari tertentu menjalankan atas sila. Nah, itu untuk umat awam, upasaka, upasika. Lalu khusus yang Pak Bajita, mereka yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga bisa juga bisa lagi dibagi menjadi beberapa kelompok. Samanera, lalu biku misalnya. Ya. Nah, kalau Samanera peraturan yang dijalani hanya 10 sila ditambah 75 sekhiya. Lalu kalau untuk biku, ya, winaya atau peraturan yang harus dijalankan, harus ditaati, itu selain yang disebut sebagai Patimokkha, ada 227 peraturan,
ditambah lagi cukup banyak peraturan-peraturan yang lain yang ada di dalam Winaya Pitaka yang disebut bagian Khandaka, atau biasanya disebut juga sebagai Abhisamacara. Jadi peraturan yang harus ditaati oleh seorang biku itu peraturannya ada di Patimokkha 227 peraturan, ditambah lagi yang lain-lain dan jumlahnya banyak. Ya, misalnya saya ambil contoh, seorang biku kepalanya harus gundul. Itu tidak ada di dalam 227 peraturan Patimokkha, tapi ada di peraturan yang lain yang ada di dalam Khandaka, bagian Khandaka dari Winaya Pitaka. Seorang biku harus pakai jubah, tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai jas misalnya. Ya. Nah, itu juga tidak ada di dalam 227 Patimokkha, tapi ada di bagian yang lain, bagian Khandaka. Lalu untuk biku, ya, untuk biku, kalau misalnya dia berdiam di satu tempat yang lebih dari, yang minimal ada 4 orang biku, lalu di tempat tersebut ada sima, maka wajib untuk membaca Patimokkha pada hari Uposatha. Ya, jadi membaca 227 peraturan itu saja. Karena kalau semua peraturan dibaca itu bisa beberapa hari, bisa berbulan-bulan mungkin. Jadi hanya membaca 227 itu saja. Lalu dari 227 peraturan itu ada yang termasuk kategori pelanggaran berat, ada yang termasuk kategori pelanggaran ringan. Yang masuk kategori pelanggaran berat itu ada yang beratnya itu sampai begitu bikunya melanggar, itu langsung lagi kehilangan status sebagai biku. Ada lagi kalau pelanggaran berat, kalau bikunya melanggar, itu harus dihukum. Harus menjalani hukuman tertentu selama sekian hari. Lalu ada yang pelanggaran ringan, misalnya, dia harus mengakui kesalahannya. Dia harus mengakui pelanggarannya kepada biku yang lain, tidak harus biku senior, boleh juga ke biku junior, ya, yang penting dia mengakuinya. Nah, itu yang termasuk pelanggaran ringan. Ya, jadi kira-kira itu jawaban seperti itu memadai tidak? Oke, paham dah. Terima kasih Mak Yusuf Ansir. Ada apa-apa salahan saya minta maaf izin dulu nanti. Tanah Ya, lagi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Li, terima kasih atas pertanyaannya. Izin beralih, di sini sudah ada satu pertanyaan lagi, Bante, dari saudara Kevin Marcelo. Jadi pertanyaannya, di dalam Sutta Mahayana itu ada yang melepaskan semua penderitaan, membebaskan semua makhluk, memberi berkah dan lain yang bernama Maha Karuna Dharani atau Tapecho. Lalu di Parita Theravada, apakah ada parita yang melepaskan semua penderitaan dan lain sebagainya? Apakah parita tersebut harus pakai Karanya Metta Sutta, Ratana Sutta, Abhaya Parita, atau dan lain sebagainya, Bante? Mohon pencerahannya karena saya disuruh orang tua saya baca Mahakaruna Dharani yang Sutra Mahayana. Walaupun kebanyakan saya baca Parita Theravada, Bante. Terima kasih. Ya, bisa langsung jawab, Bante? Ya, kalau di Theravada, ya, tidak ada yang sejenis Mahakaruna Dharani atau yang namanya Tapecho. Ya. Tapi di Theravada ada yang namanya Parita. Membaca Parita, ya memang mungkin kadang itu bisa membebaskan, bisa membuat kita tidak begitu menderita. Ya, mungkin kadang juga bisa membuat kita terhindar dari musibah, ya. Tapi ya tetap bergantung pada karma kita. Ya, dikatakan bahwa manjur tidaknya kita membaca parita itu bergantung pada sejumlah faktor. Ya, satu, bergantung pada karma kita. Kalau karma kita itu memang sudah harus sakit, ya tetap walaupun baca parita tetap harus sakit, ya tidak bisa
diselamatkan dengan parita. Lalu bergantung pada apa ya, konsentrasi pada saat kita membaca parita. Ini termasuk apakah kita membaca parita itu dengan batin yang damai atau tidak. Ya, sebenarnya ada 3. Satu saya agak lupa. Kemudian tadi disinggung tentang karania metasuta. Memang ya, karania metasuta itu seringkali dibaca oleh umat Theravada, dan ya isi dari karania metasuta ini ya terutama itu tentang memancarkan meta ke semua makhluk hidup. Ya, lalu kalau Ratana Sutta biasanya itu kalau ada suatu suatu kejadian yang cukup berat, misalnya lagi ada musibah atau mau menghindari suatu musibah, ya kadang ada orang membaca itu. Ya misalnya lagi ada wabah penyakit seperti COVID kemarin, ya. Nah itu ada sejumlah orang membaca Ratana Sutta itu secara lengkap. Kemudian Abhaya Parita, ya, Yandu Ninimitang, Awamanggalanca, dan sebagainya, itu ini adalah parita secara umum untuk supaya kita bisa terhindar dari sejumlah hal-hal yang tidak dikehendaki. Tapi apakah itu manjur atau tidak? Ya tergantung karma kita, tergantung ketulusan kita membaca parita itu, ya tergantung konsentrasi kita membaca parita itu. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup ya, Saudara Kevin, atas jawaban yang telah diberikan. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu, mungkin saya persilahkan satu penanya lagi ya yang ingin bertanya. Ya, nama budaya Bante. Ya, Terakhir ya Bante ya. Saya menyambung daripada penjelasan dari Pak Dita Dhamma tadi Bante. Jadi saya mengalami satu fenomena Bante. Jadi pada saat menjalankan uposatha, kita kan melaksanakan atasila Bante, sama wikala bejana. Jadi pada momen-momen tertentu itu muncul aroma makanan yang saya makan beberapa minggu yang lalu, tapi tiba-tiba muncul gitu Bante, keluar dari tubuh saya gitu. Nah pertanyaan saya, dalam menjalankan wikala bojana ini, apakah memang dapat mengikis kilesa kita terhadap loba terhadap makanan juga. Dan kemudian partner daripada meditasi ini, apakah kedua-duanya memang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik atau tidak Bante? Menjalankan wikala bojana juga menjalankan sila dan meditasi serta apanya gitu. Itu saja. Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk umat awam, pada dasarnya Sang Buddha hanya menganjurkan untuk menjalankan Pancasila Buddhis. Pada dasarnya anjuran untuk menjalankan Pancasila Buddhis supaya umat awamnya itu jangan sampai melakukan karma buruk. Karena kalau kita perhatikan, isi dari Pancasila Buddhis itu tidak membunuh, tidak mencuri, itu adalah mencegah kita supaya melakukan karma buruk. Karena kalau kita membunuh, ya melakukan karma buruk, mencuri karma buruk, dan lain sebagainya. Lalu pada hari-hari tertentu Sang Buddha mengarahkan kita juga mulai mencoba untuk menjalani kehidupan seperti seorang petapa. Maka dibuatlah yang namanya Atasila atau Uposatasila, 8 sila. Jadi misalnya Pancasila Buddhis ya sebagai dasar, ditambah lagi ya wikala bojana
tidak makan setelah tidak makan pada waktu yang salah, tidak menonton, tidak memakai perhiasan wangi-wangian dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya tambahan sila itu mengarah ke kita mulai coba-coba hidup sebagai seorang petapa. Tentu saja dengan sering menjalankan sila-sila seperti itu tentu saja akan membawa kemajuan batin bagi diri kita. Ya. Pelaksanaan Wikala Bojana memang itu memang bisa juga membantu kita mengikis kotoran batin kita. Tapi kotoran batin yang kasar. Karena kita tahu kotoran batin itu pada dasarnya bisa kita bagi menjadi kotoran batin yang kasar, yang yang menengah dan yang halus. Nah, untuk dalam hal makan, kotoran batin yang kasar adalah misalnya itu, muncul keinginan untuk makan. Biasanya begitu muncul keinginan itu, kita langsung makan. Nah, tapi ketika kita menjalankan atas sila, ketika muncul keinginan untuk langsung makan begitu, karena kita menjalankan atas sila, akhirnya kita mengurungkan niat kita. Berarti kotoran batin yang kasar itu, yang membuat kita mau langsung makan itu bisa ditahan, ya, bisa dibendung. Tapi dalam hati kita itu sebetulnya tetap pengen makan. Walaupun kita tidak sampai makan, tapi dalam hati itu masih pengen makan. Berarti kotoran batinnya itu masih ada. Kotoran batinnya masih ada. Yang menengah sama yang halus masih ada. Ya, kita lihat makanan enak di meja, air liurnya masih mengalir. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, kalau dikatakan kita menjalankan atas sila itu bisa mengikis kotoran batin, ya dari satu aspek bisa, terutama yang kasar. Tapi kalau yang halus, ya, yang menengah itu tetap harus melalui meditasi, harus melalui samadhi, harus melalui panya. Ya, dikatakan kalau kotoran batin yang menengah itu hanya bisa ditekan melalui meditasi atau samadhi. Lalu untuk mencabut kotoran batin sampai ke akar-akarnya yang halus, itu harus dengan pengembangan panya, terutama yang namanya bawana maya panya. Panya hasil dari meditasi, kembali lagi ke meditasi. Jadi oleh karena itu meditasi itu sangat penting. Ya, itu kira-kira. Ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya Bante. Ya, Terima kasih host. ya baik. Terima kasih Bapak Mewah atas pertanyaannya. Mohon izin Bante, sepertinya ini ada pertanyaan lagi ya dari beberapa audiens. Yang pertama saya lihat Saudara Dita Dama, apakah ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Ada. Ya, terima kasih host. Bante, izin tanya Bante yang terakhir untuk acara sesi ini. Terima kasih. Untuk partikula manasikara Bante, kan ada bagian-bagian yang perlu itu. Nah, kita awalnya tuh kalau hanya ada bagian-bagian dari atas Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. Nah, tapi kalau yang bagian-bagian dalam itu kan memang memiliki kesulitan yang lebih tinggi ya Bante untuk tanda kutip melihatnya, bahkan menghafalnya juga agak sulit ya. Saya sudah coba berkali-kali. Jadi mentoknya hanya sampai Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. Nah, sampai 5 hal ini aja sudah boleh nggak Bante? Atau memang harus hafal semuanya Bante? Karena kalau yang luar itu kan gini lah, misalnya kalau ini kan di luar, jadi sudah tahu rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, ini semua di luar. Jadi kalau saya lupa pun saya sambil, maaf ya, seperti mengarahkannya, oh ya rambut ya, dan lain-lain. Itu masih bisa ingat Bante. Kalau yang dalam sudah dihafal, kadang masih hilang-hilang atau bagaimana? Nah, untuk pelatihan untuk partikular manasikara ini, apakah harus
diingat semuanya Bante dalam hal ini. Mohon arahan Bante dalam hal ini. Terima kasih Bante. Ya, memang tadi sepertinya tidak disinggung tentang bagaimana cara mempraktekkan perhatian terhadap hal menjijikkan ini. Ya, hanya disinggung secara umum saja. Tapi persisnya bagaimana kita mempraktekannya, bagaimana kita melatihnya, tadi memang tidak disinggung. Dalam dalam sub komentar, dalam kitab sub komentar, dikatakan langkah pertama itu adalah kita menyebutnya itu secara lisan. Jadi memang berarti kita memang harus hafal, ya, harus hafal. Kesa, Loma, dan Tataco dan sebagainya. Ya, setelah kita menyebutnya secara lisan, lalu kita secara mental dalam batin saja. Lalu nanti membayangkannya bahwa di dalam tubuh ini ada jantung. Berarti memang kita harus lihat gambar. Ini jantung seperti apa gitu dalam tubuh saya, membayangkan dalam tubuh saya itu seperti apa. Ya, memang ada juga yang mengatakan, oh tidak, yang namanya meditasi 32 bagian tubuh itu harus dengan mata batin lihat sendiri ininya, organ dalamnya. Ya, tapi ini kan namanya latihan satipatthana, itu kan bagi pemula kan belum bisa sedalam itu. Ya, jadi saya pikir untuk sementara ya mungkin tahap awalnya itu yang penting kita tahu ya, kita bisa melantunkan secara lisan, oh ini tubuh kita saya ada bagian ini, bagian ini. Lalu nanti dalam hati ada bagian-bagian ini. Yang penting kita tahu bahwa tubuh ini terdiri dari komponen-komponen, sama seperti kereta yang terdiri dari bagian-bagian. Ya. Mungkin begitu ininya jawabannya. Jadi kalau hanya sampai batas Kesa, Loma, Naka, dan Tataco belum cukup ya Bante ya? Kalau Ya ini ya. belum cukup lah, ya. Baru 5 dari 32, ya. Oke, baik Bante. Terima kasih konfirmasinya. Terima kasih Bante Anumodami. Terima kasih host kesempatannya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin izin satu pertanyaan lagi Bante dari saudara Kevin, ini ada di kolom komentar. Jadi yang pertanyaannya, izin saya bertanya untuk umat awam yang menjalankan 8 sila, apakah seseorang harus tinggal di wihara selama beberapa hari atau berbulan-bulan untuk melatih 8 sila Bante? Kalau di saat menjalankan 8 sila, saya merasa ragu karena banyak godaan yang di luar sana yang menyebabkan saya merasa sulit sekali menjalankan 8 sila dan sehingga merasa takut kalau ada salah satu sila yang ada di 8 sila ini yang merasa kelanggar, jadinya cuma bisa 5 sila saja. Mohon pencerahannya Bante. Mungkin demikian pertanyaannya Bante. Ya, memang di negara Buddhis, ya, terutama pada hari Uposatha, ketika umat mau menjalankan Athasila, mereka datang ke wihara rame-rame, ya, saling memberi semangat untuk menjalankan Athasila. Tapi ya kadang kita kondisi tidak memungkinkan untuk tinggal di wihara. Ya, entah itu karena kita bekerja atau ada yang lain. Jadi oleh karena itu, ya, walaupun misalnya kita tidak bisa datang ke wihara untuk mempraktekkan Athasila, tapi seyogianya itu tidak merintangi diri kita untuk menjalankan Athasila ini. Tetap kita bisa menjalankan Athasila walaupun kita tinggal di rumah. Walaupun memang godaannya banyak. Ya, tapi justru itu melatih kemampuan pengendalian diri kita. Jadi bisa saja di rumah itu menjalankan Athasila. Ya, belajar dan jangan takut juga melakukan pelanggaran. Ya. Jadi jangan maksudnya itu termakan omongan, wah kalau Anda melanggar Athasila bisa masuk neraka. Ya. Ya, tentu saja kita mencoba untuk menjaga jangan sampai melanggar Athasila.
Tapi kalau misalnya ya karena kita masih belajar juga, namanya belajar, ya tidak usah juga terlalu khawatir, ya. Karena manfaat dari menjalankan atasila jauh lebih besar dari dari ini apa ya, dari akibat dari pelanggaran sila itu, ya. Jadi manfaatnya jauh lebih besar. Ya, jadi jangan juga misalnya ada orang mengatakan, oh apa ke wihara jangan ini, jangan itu, wah nanti ini bisa masuk neraka gitu. Sehingga orang jadi takut datang ke wihara. Jadi sebetulnya datang ke wihara manfaatnya jauh lebih besar dari apa misalnya kita ada melakukan sejumlah kesalahan, ya akibatnya itu kecil, lebih kecil daripada apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari datang ke wihara dari menjalankan atasila. Manfaatnya jauh lebih besar. Ya, yang penting kita mencoba terus. Ya, kita berusaha supaya tidak melakukan pelanggaran. Ya. Kemudian kalau mau menjalankan atasila di rumah, apa kan harus minta sila dulu, harus mengambil sila. Nah, cara mengambil sila, kalau misalnya pagi-pagi kita tidak bisa datang ke wihara untuk ambil sila sama seorang bante, maka boleh saja kita ambil sila sendiri. Cara ambil sila sendiri juga ada dua macam. Kita membaca satu-satu atas sila itu, panatipata, weramani, sikapada, samadhyami, dan sebagainya. Kita baca satu-satu. Atau bisa juga secara keseluruhan. Hari ini saya mau menjalankan atas sila. Sudah selesai, saya mengambil atas sila. Lalu kalau misalnya waktu sore terjadi pelanggaran, ya, misalnya waktu sore kita lewat meja makan, di meja makan ada pisang goreng, tanpa saya sadari pisang gorengnya langsung saya makan, ya, setelah tertelan beberapa ini baru ini saya sadar, oh hari ini saya menjalankan atas sila. Nah, nggak apa-apa, tetap lanjut aja menjalankan atas sila, bertekad kembali, ya, bertekad ulang untuk menjalankan atas sila ini. Ya, ya, jadi itu apa bisa kita nyambung kembali praktek atas sila kita. Ya, ya itu kira-kira apa jawaban saya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya Saudara Kevin. Mungkin sebelum menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini, karena waktu juga Bante, saya perkenalkan kepada Bante seandainya memiliki kalimat penutup atas sharing pada malam hari ini. Ya, hari ini kita sudah melanjutkan pembahasan kita tentang Satipatthana Sutta. Jadi apa? Ada dua pendekatan dalam menjelaskan Satipatthana Sutta ini. Satu, mengikuti secara ketat apa yang tercatat di dalam buku komentar, atau eh, itu agak sedikit melakukan sejumlah ini apa ya tidak terlalu kaku mengikuti apa yang ada di dalam kitab komentar, ya. Apa kalau terlalu kaku mengikuti kitab komentar itu kadang itu pembahasannya itu agak ke samatha sentris dan seringkali itu juga apa ya agak sulit untuk dipahami, ya. Dan itu berarti bahwa hanya mereka yang sudah mencapai pencapaian yang sudah cukup tinggi baru bisa mempraktekkan Satipatthana Sutta. Tapi bisa juga kita melakukan pendekatan yang kedua, yaitu tidak secara kaku mengikuti apa yang ada di dalam kitab komentar, yaitu berdasarkan ini apa praktek dari seorang pemula. Jadi kita melihatnya dari kacamata seorang pemula, kita mencoba untuk apa ya, ya mendekati ya praktek Satipatthana ini secara dari sisi yang lebih apa ya, lebih praktis, ya, lebih bisa dijalankan oleh seorang pemula. Dan tampaknya saya ini melakukan pendekatan secara yang kedua ini, ya, secara yang kedua ini. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Ya, baik demikianlah pemaparan mengenai Mahasati Patanasuta episode ke-13. Anumodana Bante atas sharing dhamma yang telah diberikan, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab malam pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita berbahagia. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bante Titayano Mahatera untuk memandu pelimpahan jasa pada malam hari ini. Ya, baik. Saudara-saudari sekalian, malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Ya, nah sekarang saatnya kita melakukan pelimpahan jasa. Hendak mayang pati danang karomase punya sidani katasa yana nyani katani me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino satta tithanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sada hontu awera sukajiwino kema padanca papontu desa sasijatang subha sadu sadu sadu. Ya baik, terima kasih Bante. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita mengucapkan patana secara bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya baik, untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Titayano Mahatera. Sebelum meninggalkan sesi sharing dhamma hari ini, saya akan mengucapkan Okasa. Okasa Wandami Bhante. Ya, terima kasih. Baik. Ya, saya bisa live ya. Ya. Ya, sudah bisa live Bante. Terima kasih dan Dana Bante. Terima kasih, host. Bante, selamat malam Bante. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bante. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya terdapat beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Bapak Ibu dapat
Dan baik, demikianlah pengumuman serta acara pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hingga akhir. Baik, terima kasih dan selamat malam. Sampai berjumpa di Damasa Kaca Online berikutnya. Terima kasih.